Strategi baru Prabowo, obat untuk rakyat, atau racun yang bisa berbalik menyakiti mereka. Sejak kerusuhan besar Agustus lalu, arah kebijakan negara berubah drastis. Bukan lagi sekedar janji kampanye, tapi strategi bertahan hidup politik dan ekonomi. Mari kita bahas. Agustus lalu, jalanan Indonesia dipenuhi oleh amarah. Demonstrasi meledak, ketidakpuasan rakyat meluas. Prabowo menyadari menggunakan kekuatan militer hanya akan memperbesar masalah. Maka ia memilih jalur lain, yaitu jalur fiskal, populisme, dan kompromi politik. DPR resmi menyetujui APBN 2026 sebesar 3.842 triliun. Namun di balik angka itu ada cerita yang lebih besar. Defisit naik ke 2,68% dari PDB. Masih di bawah batas 3%, tapi cukup bikin pasar waspada. Terhadap defisit yang awalnya diperkirakan 2,48, kita sepakati bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR menjadi 2,68. Artinya daerah dinaikkan menjadi 693 triliun. Karena berbagai penyesuaian terjadi, tentu ada peningkatan belanja baik di pusat maupun di daerah. Semua ini sebelumnya Prabowo justru ingin memangkasnya. Langkah ini jelas bukan sekedar hitung-hitungan anggaran, tapi damage control pasca kerusuhan. Strategi untuk meredam perlawanan daerah sekaligus menenangkan rakyat yang sudah marah. Meski begitu, fokus belanja negara tetap condong pada dua hal, yaitu pertahanan yang diperkuat, serta program makan gratis sekolah, yaitu janji politik yang jadi wajah baru kepemimpinan Prabowo. Kombinasi keras dan lembut, kekuatan militer di satu sisi, program populis di sisi lainnya. Tapi ada guncangan lain. Sri Mulyani dicopot dari kursi Menteri Keuangan. Bagi investor ini sinyal berbahaya. Hilangnya disiplin fiskal. Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa, yang lebih dikenal sebagai politikus daripada teknokrat. Pasar pun makin waspada. Apakah kebijakan fiskal masih akan rasional? Langkah pertama Purbaya justru menguatkan keraguan tersebut. Ia menyuntikkan 200 triliun ke bank untuk mendorong kredit dan menurunkan bunga. Bagi rakyat kecil, ini terdengar manis. Akses pinjam lebih mudah, usaha bisa jalan. Tapi bagi pasar, ini racun yang bisa membuat utang negara makin menumpuk. Setelah protes besar, Prabowo makin yakin ketimpangan dan dominasi oligarki adalah bahan bakar kerusuhan. Karena itu, ia memilih bersikap keras kepada konglomerat. Pesan yang ingin dikirimkan sangat jelas. Aku berdiri di pihak rakyat, bukan hanya di pihak elit. Langkah ini memperkuat legitimasi politik, tapi juga beresiko menimbulkan perlawanan baru dari para penguasa ekonomi. Disinilah dilema besar muncul. Bagi rakyat, kebijakan ini terasa sebagai obat. Dana daerah naik, ekonomi lokal bergerak. Program makan gratis membantu keluarga miskin. Kredit lebih longgar bagi pelaku usaha kecil. Tapi bagi pasar, semua ini berpotensi menjadi racun. Utang negara membengkak, investor ragu menanamkan modal. Kebijakan populis tanpa fondasi kuat hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Hari ini strategi baru Prabowo berhasil meredam tekanan politik.
Rakyat sedikit lebih tenang, daerah mendapat dana lebih, oligarki mulai ditekan. Tapi bagaimana defisit akan dibiayai? Apakah investor tetap percaya? Dan apakah protes benar-benar reda atau hanya diam sementara? Strategi baru Prabowo memang bisa menjadi obat. Tapi bila salah langkah, racun itu akan menyebar dan kali ini dampaknya bisa lebih besar dari kerusuhan Agustus lalu. Obat untuk rakyat atau racun yang mematikan perlahan? Itulah pertaruhan Prabowo hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah strategi ini menyelamatkan atau justru berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.